Ya, perkenalkan nama saya Ferry Kurnia. Saya petani teh sinensis, juga produsen spesialty di Cianjur Selatan. Nah, saya terjun ke dunia teh barangkali turunan ya. Saya ini generasi ketiga di keluarga. Kakek saya juga orang teh, bapak saya juga orang teh. Kemudian saya juga terjun di dunia teh. Jadi ada keturunan barangkali di sana. Apalagi setelah terjun ke processing. Jadi saya bisa mengolah teh apa yang saya mau gitu ya. Kalau saya bikin teh hijau, mau minum teh hijau, saya bikin teh hijau, macam-macam teh bisa dibuat sesuai dengan keinginan ternyata dari processing. Ya tentunya untuk dikategorikan kenapa saya suka di teh dari segi usaha, ya ada cuan disitulah tentunya ya. Ya memang masih perlu digali untuk bisa lebih besar. Dan satu, ternyata teh itu bisa dibikin enak sampai enak banget. Kalau yang bagi suka teh gitu ya, dari enak sampai enak banget. Terus juga kedua, saya bisa lebih banyak mengenal orang-orang teh jauh di luar Cianjur. Nah di sini saya bisa berinteraksi dengan orang yang di Amerika, mempunyai pembeli yang di Amerika, yang di negara-negara lain. Nah, itu cukup menjadikan motivasi bagi saya bahwa usaha teh itu termasuk usaha yang menjanjikan. Dan di sekitaran saya ini yang ditanam oleh Pasir Canar memang hanya teh sinensis. Nah, sinensis turunan dari Taiwan. Jadi dengan varietas sinensis, kultivarnya turunan dari Taiwan. Ada, kalau di sini dikenalnya ada Oolong 27, ada Oolong 28, ada Sukhoi, dan ada Qingxin. Nah ini turunannya dari Taiwan semua. Jadi memang hanya mengolah specialty tea. Jadi kita mengolah teh-teh spesial, yang mana produknya itu kita membuat dari 3 cara pengolahan. Ada yang dari non oksidasi, kita punya teh hijau, baik dari Asanika maupun dari sinensis. Terus ada yang dari semi oksidasi, kita punya beberapa produk, diantaranya ada teh kuning, ada teh simpang, ada teh gunung gede. Itu semi oksidasi. Kalau yang dari full oksidasi, kita juga mengolah dari sinensis, teh merah sinensis, atau dari teh merah Asanika, kemudian juga dari Chisugen Black Tea. Jadi dari segi pengolahan non oksidasi, semi oksidasi, dan full oksidasi, kita memproduksi itu semua. Kapasitas produksi di pabrik ini untuk keseluruhan produk itu maksimal di 200 kg pucuk basah. Jadi kalau untuk teh merah dimulai dengan liter intro untuk penyimpanan pucuk basah, kemudian ke press roller untuk di penggilingan. Setelah press roller, terus kemudian dimasukkan ke ruang oksidasi enzimatis untuk proses oksidasi. Setelah oksidasi baru masuk ke pengeringan, langsung pengeringan akhir, itu mesin blow dryer. Kalau untuk pengolahan teh hijau, kita mengambil kiln engine-nya itu menggunakan steaming. Jadi kita diaduk dengan cara tradisional, kita menggunakan dandang. Kemudian setelah itu didinginkan sebentar setelah dari dandang, kemudian digiling di press roller, terus kemudian dikeringkan di mesin yang sama dengan teh merah yang tadi, itu blow dryer. Itu untuk teh hijau. Nah untuk teh kuning kita melakukan proses panning. Jadi pemberhentian oksidasinya di panning. Jadi kita masih menggunakan tradisional juga dengan wajan yang besar, kita sangrai di situ. Setelah disangrai kita press roller untuk di penggilingan. Nah setelah digilingan, dikeringkan, berbeda dengan yang tadi, digiringkan dengan menggunakan mesin rotary dryer. Oke, jadi kalau mesin-mesinnya Pasir Canar itu buatan sendiri. Jadi kita ada partner dengan workshop di Bandung, yang buatnya di Bandung. Tapi desain dan segala macamnya itu dari kita. Jadi kita yang mengarahkan. Kapasitas kalori kita ini 200 kilo. Kalau untuk skala usaha sebenarnya kurang. Minimal itu harusnya di 500 kg pucuk basah untuk satu hari, satu shift. Kalau 2 shift berarti kita 1 ton. Harusnya seperti itu. Tapi di sini karena masih keterbatasan, ya bisa jalan dengan kapasitas 200 kg. Kalau produk, karena mengingat kita ini ada di produsen, ya jadi produknya kita marketnya lebih ke bulky dalam kelas specialty. Bulky specialty itu mulai dari sekilo ya, sekilo sampai ke 100 kilo. Nah di atas itu bisa juga mungkin harus meningkatkan kapasitas produksi. Nah yang sekarang kita jalani itu per bulannya itu masih di bawah 100 kilo. Nah itu market kita itu masih lokal di dalam Indonesia ke beberapa kota. Nah ke beberapa kota yang ada di Indonesia, kota-kota besar. Paling banyak itu ke packer. Mereka yang punya branding sendiri beli barang dari kita dan repack dengan branding mereka. Nah selain packer yang paling besar, kemudian ke kafe, ke resto, dan ke konsumen langsung.